Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari katakan sama Tuhan, inilah yang ku punya Tuhan. Inilah hati kami, hati sebagai hamba. Kami mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Ini hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan di dalam kebenaran sampai selamanya. Mari sekali lagi saudara, kita lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan pujian ini dari awal. Ku tak membawa, sambil kita persiapkan hati kita, biar firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan, inilah yang ku punya Tuhan. Oh, hati sebagai hamba, kami mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh, dalam kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Oh, inilah hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Kami mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, amin. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Inilah hati kami Tuhan, kami mau kepadamu Tuhan, dan setia padamu Bapa. Amin. Kemana
hati yang menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Haleluya Yesus. Mari perlahan sambil engkau bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan, inilah yang kupunya, inilah hati kami Tuhan. Oh, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari saudara sekali lagi sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, inilah yang kupunya, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepadamu Tuhan, dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba, hamba kebenaran, hamba yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, hamba yang baik dan hamba yang setia. Kami percaya Roh Kudus akan jadi penolong kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak mungkin menjadi manusia yang taat, manusia yang seperti hamba yang menurut kepada tuannya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Kami menyembah Engkau, kami bersyukur kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, masih boleh mendengarkan pengajaran-Mu Tuhan. Karena Engkau telah melakukan yang baik, Engkau telah berbuat baik dan berbuat kasih kepada kami, sehingga kami tidak ada di tempat-tempat yang lain. Kami ada di sini, siap untuk menampung kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus tidak meninggalkan kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Selamat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca Yosua pasal 20 ayat yang ke-1 sampai 9 ini. Di atas temanya itu adalah kota perlindungan. Tapi kita baca ayat yang ketiga. Silakan. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, Ya, dengan tidak ada niat lebih dahulu, ya, dapat melarikan diri ke sana, ya, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu Ya. terhadap penuntut tebusan darah. ya. Terus, Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota ya, dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. ya, Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. ayat 5 ditambah. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, Ya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia Ya. dengan tidak ada niat lebih dahulu. nah, jadi ada orang yang membunuh tanpa ada niat lebih dahulu, tanpa ada kebencian. Ya, ini berbicara pembunuhan. Tetapi untuk orang yang seperti ini, Tuhan menyediakan kota perlindungan. Untuk apa?
supaya ketika orang membunuh ini masuk ke dalam kota perlindungan itu, maka nyawanya diselamatkan, tidak bisa dibunuh. Artinya diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan kesempatan hidup, tapi tidak dibunuh, tidak dihakimi secara brutal, ya, karena Tuhan mengasihi setiap manusia. Tuhan setuju pembunuhan, Tuhan setuju dosa yang dilakukan oleh orang itu? Tidak. Tuhan benci dosa, Tuhan tidak suka dosa, tapi Tuhan sayang kepada orang yang berbuat dosa. Sebab kalau orang yang membunuh ini kemudian dibunuh pula, mati, maka bertambah penghuni di dalam penghukuman kekal, neraka. Sebab orang yang membunuh, bahkan Alkitab mengatakan, siapa yang membenci saudaranya itu tidak punya hidup yang kekal. Ya. Jadi berarti Tuhan sayang orang yang membunuh itu supaya nanti tidak masuk dalam penghukuman yang kekal. Sebab tidak ada seorang pembunuh yang selamat. Tidak ada. Ya. Jadi dia masuk di kota perlindungan, maksudnya Tuhan supaya dia bisa hidup. Untuk apa? Supaya dia bisa bertobat. Dia menyesal. Apa yang dia lakukan itu suatu kesalahan. Dengan kata lain, saya memberikan tema dari pemberitaan firman dalam PA ini adalah kesempatan kedua. Hendaknya gereja, tempat penggembalaan, merupakan kesempatan kedua untuk kita untuk tidak mengalami penghukuman kekal. Karena kata Alkitab, tidak seorang pun yang luput dari berbuat dosa. Dan dosa adalah pelanggaran hukum Allah dan menghadapi penghukuman. Jadi perhatikan, saya merenungkan alangkah indahnya gedung gereja atau gereja dari orang-orang di mana berkumpul orang percaya pada Tuhan, merupakan orang yang sadar, saya diberi kesempatan hidup, kesempatan kedua. Pakai itu. Ya, kesempatan kedua seperti kota perlindungan supaya orang itu hidup. Nanti kita baca 1 Yohanes 3. Ya, ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau orang membunuh tidak punya hidup kekal. Apalagi kalau dilakukan dengan kebencian. Jadi orang yang telah melakukan kesalahan diberi kesempatan, diberi kota perlindungan. Di dalam Yosua ini Tuhan perintahkan ada 5 kota tempat perlindungan. Banyak. Ya, banyak. Dan itu terjadi perintah Tuhan sejak zaman Musa. Zaman Musa sudah ada kota perlindungan. Ya, tidak diberi. Coba kita baca Ulangan 4. Ulangan 4 ayat 41 sampai 43. Ini di zaman Musa. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan, Ya. di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja Ya. dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu Ya. dapat melarikan diri ke sana, Ya. sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Ya, supaya tetap hidup. Nah, kalau kita masih diberi hidup, ini artinya kesempatan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, maksudnya supaya di dalam gereja Tuhan, di mana kita bersekutu, berkumpul, kita adalah orang-orang yang dapat kemurahan, masih diberi hidup, mendapat kesempatan kedua, agar kita memanfaatkan itu, ya, untuk menjadi orang-orang yang berbalik daripada dosa dan bertobat. Itu maksudnya Tuhan mengadakan gereja.
Karena pada waktu gereja awal, gereja mula-mula, ya, Rasul Petrus berkhotbah. Dia menyerukan apa? Pertobatan. Dia menyerukan orang berbalik kepada Tuhan. Dan pada waktu itu orang berbalik kepada Tuhan, bertobat secara rame-rame. 3.000 jiwa kurang lebih bertobat, memberi diri dibaptis. Itulah gereja. Jadi bukan hanya sekedar kita hadir di gereja, di persekutuan ibadah. Tidak, kita mengalami satu perubahan hidup, malah makin buruk. Harusnya semakin baik. Salah satu orang yang merasa saya diberi kesempatan kedua oleh Tuhan, saya. Dulu saya terhilang. Dulu saya jauh dari jalan Tuhan. Jauh dari jalan surga. Oleh karena firman Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, saya diselamatkan. Jadi saya menerima kesempatan kedua. Ya, berapa kali saya secara fisik hampir mati. Ya, ketika mau lahir saja sudah ditandai dengan maut. Ya, saya tidak bisa lahir dengan baik, harus sampai 12 bulan. Mama dan saya siap untuk mati. Enggak ada ilmu kedokteran yang canggih seperti sekarang. Kalau sulit untuk dilahirkan, langsung disesar. Ya, zaman dulu mana? Sedangkan yang menangani mama saya adalah dokter biasa. Enggak ada dokter SPOG, bidan, enggak ada. Ya, nah itu hidup saja itu merupakan kesempatan. Tapi pada waktu setelah lahir itu saya hidup dalam keadaan yang tidak benar. Walaupun saya orang Kristen. Nanti sesudah saya sudah dewasa, sudah berkeluarga, saya mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk mendapatkan tempat perlindungan. Diberi kesempatan hidup. Ya. Umur 13 saya hampir mati, 3 hari tidak sadar. Nah kalau mati waktu itu saya sudah tahu dosa. Ya, saya menghadapi penghukuman. Tuhan tidak mau, belum mengizinkan saya mati, karena Dia mau menganugerahkan satu tempat perlindungan buat saya, tempat kesempatan untuk hidup. Itu yang saya namakan kesempatan kedua buat saya sejak lahir baru sampai hari ini. Untuk mencoba dengan pertolongan Roh Kudus hidup berkenan. Jadi hendaknya kiranya gereja, tempat penggembalaan, itu hadirnya orang-orang yang mengerti bahwa saya menerima kemurahan Tuhan untuk hidup. Kesempatan hidup kedua. Ya, setelah kita melakukan dosa, kesalahan sekian waktu lamanya. Nah, ulangan itu ditulis oleh Musa. Musa yang menulis atas perintah Tuhan, harus diadakan kota-kota perlindungan. Supaya orang yang membunuh dengan tidak sengaja, ataupun membunuh mungkin dengan sengaja atau berbuat dosa, boleh lari ke situ, dia tidak dibunuh, tidak dihakimi. Ya, coba kalau ada pembunuh di jalan, orang pasti kejar. Nah, dia harus cari mana yang paling aman. Dia pergi ke markas polisi, dia menyerahkan diri, aman dia, gak dibunuh. Ya tahu, tempat perlindungan. Nah, nanti dia diperiksa, nanti dia diadili, nanti dia diapa. Ini kesempatan kedua buat kamu hidup, supaya tidak mengulangi dosa itu, bertobat. Jadi maksud Tuhan bukan sayang kepada dosa, kepada perbuatan yang tidak benar itu, tapi Tuhan sayang orang yang melakukan, sekalipun dia orang berdosa. Alkitab menceritakan sampai zaman Yesus, berapa banyak orang berdosa tidak dihukum oleh Tuhan. Betul ya, wanita berzina yang kedapatan berzina di dalam
satu rumah pelacuran atau apa dibawa ke hadapan Yesus. Yesus bilang apa? Aku tidak menghukum kamu. Pergi. Jangan berbuat dosa lagi. Yohanes 8. Tolong dibaca. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-11. Jawabnya, tidak ada. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Ya. Pergilah. Nah, Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. diberi kesempatan kedua. Hidup ini adalah hidup untuk tidak berbuat dosa. Coba bayangkan kalau perempuan ini dilempari batu, mati. Mati dalam dosa. Jadi Tuhan kita itu yang sangat besar dan mulia yang saya kasihi dan mengasihi saya. Tidak suka menghukum manusia untuk mati dalam dosa. Ini waktu yang terbaik di akhir zaman. Kita banyak mendekat dengan Tuhan. Kita hadir dalam ibadah, dalam pelayanan. Ini kesempatan yang baik untuk terus menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Justru itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kalau kita masih boleh hidup, ya kesempatan yang kedua Tuhan berikan kepada kita. Ya, salah satu orang yang menulis di ulangan itu, ulangan, ya, bilangan, itu semua ada cerita tentang kota perlindungan. Itu Musa. Musa menulis kitab bilangan, kitab ulangan, kitab keluaran, sampai kitab kejadian ditulis oleh Musa. Ya. Terus siapa Musa? Sebelum menulis kitab itu, 5 kitab. Siapa yang mengenal Musa? Musa seorang apa? Anak putri Firaun. Diangkat anak. Ya, mestinya Musa dibunuh. Ya. Setiap kelahiran orang Israel, perintah Firaun apa? Bunuh. Kalau laki-laki bunuh. Betul ya? Ya. Tapi Musa tidak dibunuh waktu dia lahir. Mamanya taruh di atas keranjang, taruh di sungai Nil. Diambil, diangkat anak oleh putri Firaun. Dia tidak jadi dibunuh, dia diberi kesempatan hidup. Tetapi ketika dia melihat orang Mesir menganiaya orang Israel, apa yang dilakukan Musa? Dosa apa yang dilakukan Musa? Ini langsung dia nalurinya sebagai orang Israel, dia bunuh orang Mesir. Jadi Musa jadi pembunuh. Musa jadi pembunuh. Lalu dia lihat orang Israel sama orang Israel itu bertengkar. Dia mau menjadi pelerai, memisahkan, jangan ribut. Orang itu bilang, awas kamu, jangan campur urusan kami. Kamu, aku lihat membunuh orang Mesir, saya lapor kepada Firaun. Ketakutan Musa. Firaun sudah tahu bahwa Musa membunuh. Oh, kejar Musa, hukum. Ada perintah untuk menghukum Musa. Kemana Musa lari? Ke Midian. Di Midian inilah Musa diberi kesempatan kedua. Itu Midian bagi Musa seperti kota perlindungan. Coba dia tidak lari ke Midian, mati juga dia. Mati Musa. Kan sudah diperintahkan oleh Firaun, cari Musa, hukum dia, bunuh. Ya. Orang yang membunuh, bunuh. Itu hukumnya. Tapi Musa lari ke Midian. Kemana dia? Di sana dia menggembalakan kambing domba. Itu tempatnya dia untuk kesempatan kedua jadi baik. Kan Musa juga bukan ada kebencian.
Dia lihat orang Israel dia pak mati. Ya. Lalu Musa yang notabene adalah pembunuh. Tuh baca dulu ya, Keluaran 2 ayat 13 sampai 15. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi. Ya. Didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Ya. Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Nah, Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" ya. Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ya. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Ya. Terus? Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun Ya. dan tiba di tanah Midian. Nah, jadi tanah Midian ini sebetulnya jadi tempat perlindungannya Musa. Kalau dia tidak lari, dia pasti dibunuh. Ya. Tapi Musa melarikan diri. Nah, adanya kota perlindungan, sekali lagi saya katakan, bukan Tuhan setuju dosa. Tuhan tidak setuju dosa pembunuhan. Dia benci dosa. Tapi orang yang berdosa dikasihi. Coba kalau kita baca Alkitab dan kita baca terutama di Perjanjian Baru, berapa banyak sebenarnya orang yang berdosa itu diselamatkan. Tuhan ingin kita gereja Tuhan seperti itu. Saksikan pada orang berdosa di sekeliling kita. Di sekeliling kita banyak orang berdosa. Ada orang Kristen juga orang berdosa. Nggak benar. Ya, kalau Roh Kudus bekerja, dia akan bertobat, dia akan jadi baik. Ya, gereja adalah tempatnya itu. Untuk seperti bengkel, dulu saya selalu katakan seperti bengkel. Bengkel besar mereparasi orang-orang. Masing-masing punya kedosa, masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kekurangan. Nah, Tuhan sekali lagi saya katakan benci dosa, benci pembunuhan. Kalau dia tidak benci pembunuhan, tidak ada kata orang yang membunuh itu dibuang ke dalam penghukuman kekal. Tapi orang berdosa itu diberi kesempatan hidup supaya tidak dihukum. Itu maunya Tuhan. Supaya jumlah yang ada di dalam neraka tidak bertambah. Ya, makanya ada kota perlindungan. Kota perlindungan. Ya. Saya sementara mempersiapkan dalam Alkitab ini, saya ingat ketika saya masih di Makassar, belum ke sini, ya, saya melayani di lembaga pemasyarakatan, penjara. Tidak ada orang suruh. Saya sendiri ketika lahir baru, ketika begitu penuh dengan kasih, cinta, mula-mula dari Tuhan. Sampai hari ini saya masih punya kasih mula-mula, tidak padam. Ya. Saya pergi ke lembaga pemasyarakatan, penjara. Selama 6 tahun saya melayani tanpa saya rasa. Pertama kali saya bawa istri saya masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, dia bilang, "Pak, berdiri bulu kuduk saya." Istri saya bilang, "Pak, saya berdiri bulu kuduk." Karena apa? Tanya satu ibu. "Ibu, kelihatan baik-baik. Ya. Ibu kenapa masuk penjara?" Dia jaga bayi. Ya, dia tidak senang mungkin nyonyanya, bayinya dibunuh. Bayi dibunuh, dan berkedip bahan.
Dia dihukum dalam penjara sekian tahun. Saya lupa berapa tahun. Tapi dia masuk penjara. Kita layani. Penjaranya itu kota perlindungan. Kita berterima kasih kepada pemerintah, kepada polisi, kepada bidang hukum. Ya, harapan saya lembaga-lembaga seperti ini merupakan lembaga merehabilitasi orang-orang jadi baik. Itu sebabnya saya diberi kesempatan. Bahkan ketika saya mau pindah ke Manado, mereka mau tahan saya. Mereka mau beri saya pakaian petugas lembaga sebagai tanda terima kasih. Bayangkan pakaian coklat-coklat itu. Karena dengan rutin saya masuk setiap hari Sabtu. Karena hari Minggu saya beribadah, hari Sabtu saya masuk, layani mereka. Sampai ada 2 kakak adik orang Manado yang tinggal di Makassar, masih muda. Itu berkelahi membunuh. Ya, membunuh. Namanya nama orang Kristen David. Kok David namanya, tapi membunuh. Yang satu Joyce, biasanya nama Joyce itu nama perempuannya, tapi ini orang laki, pakai nama Joyce. Nah, setelah saya layani sekian lama, ternyata yang Joyce ini, satu waktu dia minta saya doakan khusus. Dia bilang, saya ini panas selalu, tubuh saya panas, seakan-akan ada sesuatu, karena saya dipasangi susuk. Jadi selalu rasa ingin berkelahi, dan akhirnya saya bunuh orang, saya masuk sini. Hukuman penjaranya 13 tahun. Lama itu orang muda, sia-sia umurnya 20-an, 13 tahun di penjara. Nah, tapi tidak dihukum mati, dibina di lembaga pemasyarakatan. Kami salah satu rohaniawan yang masuk, saya bawa teman-teman, saya bawa jemaat, ayo, mereka semua bergairah. Ya, akhirnya salah satu teman yang saya jemaat, yang dulu jemaat saya selalu bawa ke lembaga pemasyarakatan, dia sekarang jadi gembala di Sulawesi Tengah. Ya, jadi dia melihat pertobatan, dia melihat air mata, dia melihat bagaimana mereka menyesal. Ya, di sana tidak ada kolektor persembahan. Kita yang bawa permen, sarung, odol, sabun, kita bawa masuk. Kita beri mereka. Ya, terutama firman Tuhan. Sampai satu waktu itu Joyce datang sama saya. Pak Pendeta, saya ini ada susu, tidak tahu di mana. Itu yang membuat suka berkelahi. Saya bilang, oke, saya doakan kamu ya. Tapi waktu itu, kalau tidak salah ingat, waktu dia minta didoakan, saya ada beberapa rombongan hamba Tuhan, saya bawa masuk. Pas ada dari Tanah Toraja ada hamba Tuhan, saya bawa, ayo kita sama-sama pergi melayani di penjara. Nah, waktu dia bilang saya ada sesuatu yang berlutut, kita kelilingi, hamba Tuhan mengelilingi dia. Ya, dia bilang saya tidak bisa berlutut karena saya pernah kena tembak. Jadi begitu nakalnya orang ini, pada orang Kristen, ya begitu nakalnya sampai pernah ditembak. Coba, jadi dia tidak bisa berlutut, tekuk. Dia bilang tidak bisa. Saya bilang, tidak apa-apa, berdiri saja. Kita mau menyembah Tuhan, nyanyi. Saya pimpin hamba-hamba Tuhan itu menyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Itu lagu yang paling saya suka nyanyikan. Ya. Darah domba Allah. Waduh, itu dia sudah tidak tahan. Ia bilang tidak bisa berlutut, sekarang dia berlutut. Kuatnya urapan itu, pengaruh kuasa darah Yesus.
yang memberi dia kesempatan hidup kedua dengan baik, dia berlutut. Dia mengakui hancur-hancur dosanya. Dia mengakui mau bertobat. Saya sekarang tidak tahu di mana orangnya. Harapan saya dia tetap baik. Tapi kenang-kenangannya, waktu saya mau pindah ke Manado, dia kasih guci kecil, tapi dari beras. Jadi kalau di penjara itu nasi sudah tidak bisa dimakan, dijemur mereka, dibuat. Jadi mereka punya kesempatan membuat kerajinan tangan. Saya bagi-bagi Alkitab, dan dia pergi ke Universitas Hasanuddin, di sana dia bersaksi. Dia bilang, ini pendeta John kasih sama saya Alkitab. Pas anak saya mahasiswa di sana baru masuk, dia dengar, "Papa, tadi itu ada orang dari penjara bersaksi." Dia bawa Alkitab yang Papa berikan. Dia bertobat. Dia membunuh orang. 13 tahun dihukum. Tapi dia hidup. Kalau dia bertobat, lahir baru dia, itu kesempatan kedua. Jadi bukan membunuh orang. Dia dibunuh. Dia membunuh, dia dibunuh kalau tidak dimasukkan, tidak diamankan polisi, tidak diamankan petugas keamanan. Dimasukkan penjara. Ya. Kiranya lembaga-lembaga seperti ini menjadi tempat orang dapat hidup kedua. Gereja pun seperti itu. Merupakan kota perlindungan. Ya. Jadi saya punya kesaksian itu. Harapan saya mereka tidak kembali kepada dosa. Harapan saya di dalam gereja, di dalam jemaat, kita sadar kita ini diberi kesempatan apa? Kedua. Jadi baik. Ya, supaya kita boleh jadi saksi terangnya Tuhan. Bahwa Tuhan sudah merubah hidup saya. Orang penjudi, orang pemabok, orang pembunuh, ya, masuk di gereja jadi baik. Jemaat harus punya hati kasihnya Tuhan itu. Mohon Tuhan pakai saya untuk membawa orang kepada Tuhan. Jangan hanya sibuk hari-hari, saya sudah senang, saya sudah di gereja, saya sudah melayani, tapi nggak pernah memikirkan orang lain yang masih banyak yang belum selamat. Kita dengar orang itu omong kotor, kita dengar orang itu tidak benar, tapi kita tidak pernah menjadi saksi. Ya. Mari kita belajar jadi saksi daripada Tuhan di akhir zaman ini. Ya. Kita yang diberi kesempatan yang kedua. Betapa baiknya Tuhan. Dia tidak suka pembunuhan, tapi dia sayang orang yang dibunuh. Termasuk siapa? Kain. Tuh. Kain membunuh, mestinya dibunuh. Mestinya hukumannya Kain itu mati. Tapi ketika Tuhan mengatakan kepadanya sesuatu yang sangat berat untuk dia pikul, dia katakan sama Tuhan, terlalu berat itu Tuhan. Nanti kalau ada orang ketemu saya, pasti dia bunuh saya. Tuhan beri apa? Tanda kepadanya. Orang tidak akan bunuh kamu. Itu perlindungan Tuhan. Tujuannya Tuhan barangkali waktu itu untuk Kain. Kesempatan hidup yang sesudah membunuh itu. Membunuh adik sendiri. Supaya dia hidup jadi benar. Ya, mari kita baca Kejadian pasal yang keempat. Kita baca ayat 8 dan ayat 9. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, Ya. lalu membunuh dia. Ya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Ya. Jawabnya, "Aku tidak tahu." Ini sudah Apakah membunuh aku- tapi bohong lagi. Ya. "Apakah aku penjaga adikku?" Terus. Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya. Maka sekarang
terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya Ya. untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Terus, Apabila engkau mengusahkan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. terus, Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. terus. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ya, Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, terus, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, terus. seorang pelarian dan pengembara di bumi. Ya, terus. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, Ya, tentulah akan membunuh aku. ya, Firman Tuhan kepadanya, ya. sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Ini perlindungan Tuhan bagi Kain. Tidak dibunuh. Dia membunuh. Dia takut dibunuh juga. Dari mana saya tahu Tuhan tidak suka dosa? Itu ada hukumannya. Terkutuklah engkau. Ya. Tapi kasihnya Tuhan memberi tanda kepada Kain. Tolong dibaca ayat 15 sekali lagi dengan baik. Firman Tuhan kepadanya, Ya, sekali-kali tidak. ya. Barang siapa yang membunuh Kain, Barang akan siapa. dibalaskan kepadanya Nah. 7 kali lipat. Terus, Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, ya. supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun Coba. yang bertemu dengan dia. Bagaimana hatinya Tuhan? Ya. Betapa Tuhan menyayangi manusia sampai manusia berdosa. Allah itu turun ke dunia mengejar manusia, mau menghimpunkan manusia kembali. Dia menjadi manusia Yesus yang menjadi korban. Banyak orang tidak memahami korban Kristus. Kasihan ya Yesus mati untuk orang berzina ya. Kasihan ya Yesus mati untuk orang. Itu kasih yang agung. Belum semua orang Kristen yang beragama Kristen meresapi kasih Tuhan itu. Coba kalau kita tidak ditolong Tuhan, kita juga terhukum. Ya. Betapa baik Tuhan itu. Ya. Sampai orang-orang yang sederetan seperti Yudas Iskariot. Apa saudara Yudas Iskariot tidak diberi kesempatan bertobat? Diberi. Yudas Iskariot sudah lama pencuri uang kas. Tapi dia masih tetap dipercayakan pemegang kas. Lalu Yudas itu terus mencintai uang, padahal tetap Tuhan tidak singkirkan. Mana ada Tuhan singkirkan Yudas? Tidak. Sementara Tuhan tahu ini orang terus mencuri uang kas. Waktu Yesus basuh kaki murid-murid, 12 itu dibasuh, termasuk Yudas. Seharusnya Yudas sadar, saya tidak benar ini, toh saya dibasuh kaki saya. Diberi kesempatan makan perjamuan malam, Yudas. Jadi kalau kita diberi kesempatan makan perjamuan kudus, ya harusnya kita sadar salah. Tapi Yudas beda. Begitu selesai ambil roti, Tuhan bilang dia yang mengambil roti itu mengangkat tubiknya untuk melawan Tuhan. Dia pergi jual Tuhannya 30 keping perak. Sampai Tuhan itu disalibkan. Menyesal. Yudas menyesal. Dia ambil 30 keping perak, dia buang ke dalam bait Allah. Tapi orang ketawa. Karena orang Farisi, ahli Taurat yang sudah menghukum Tuhan, senang. Yudas menyesal luar biasa. Tapi terlambat. Dan caranya dia menyesal,
salah. Dia gantung diri, mati bunuh diri, bukan bunuh orang. Dan dia masuk dalam penghukuman kekal. Jadi Tuhan mau orang yang sudah korupsi, koruptor, cinta uang, tidak benar dalam uang, bertobat. Diberi kesempatan. Tadi di penjara saya saksikan orang membunuh itu loh. Itu tante-tante, ibu-ibu itu bunuh. Bayi dibunuh, teganya itu. Bapak. Waktu saya datang ke Manado pertama kali, saya kepingin masuk di lembaga pemasyarakatan untuk menginjil. Memberi umat, karena melayani saya tidak punya kesempatan. Ya. Mari kita cari orang-orang yang mau diberi kesempatan hidup yang kedua kali. Siapa Daud? Apakah Daud bukan orang yang diberi kesempatan kedua kali? Yudas Iskariot mau dikasih kesempatan kedua kali, tidak mau. Bunuh diri dia. Daud membunuh suaminya orang, mengambil istrinya orang. Dosanya 2 kali ini, berat. Nabi Nathan datang berbicara kepada Daud. Dia cerita dalam perumpamaan, dia khotbahnya dalam perumpamaan. Daud ini luar biasa. Dia bilang, itu orang yang dalam cerita khotbah itu harus dihukum mati. Ada orang kaya mau bikin pesta. Dia punya banyak kambing domba. Ada orang miskin punya hanya seekor domba. Itu Daud ambil, raja itu ambil. Baru dia punya yang banyak tidak disembelih, yang orang punya diambil. Daud marah sekali dengar itu khotbah, dia bilang, terkutuklah orang yang melakukan itu, orang kaya yang melakukan itu, harus dihukum mati. Apa kata Nabi Nathan? Kamulah itu raja yang harus dihukum mati. Tidak cukup kau membunuh Uria suaminya Batseba, istrinya kamu ambil. Lalu Daud sadar, Daud insaf dengan khotbahnya Nathan. Nathan ini seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan yang tidak segan-segan untuk menegur raja. Karena memang dia sayang supaya tidak mati Daud ini. Ya. Jadi orang yang dikasihi itu orang yang ditegur, orang yang dinasihati. Orang yang disayang itu selalu orang ingin dia baik nanti. Tapi banyak orang tidak ngerti. Untungnya Daud tidak salah paham. Dia turun ke bawah, dia buka kebesarannya bajunya. Dia duduk dalam debu, dia berpuasa. Sampai anak yang dikandung itu mati. Lalu Daud memperbaiki hidup. Ya Tuhan, baharui aku. Ini kesempatan kedua buat saya. Ya. Banyak orang Tuhan ampuni, diberi hidup, tidak diambil rohnya dari Daud. Seperti Saul. Tuhan berkata, aku tidak mengambil rohku daripada Daud seperti yang telah kulakukan dengan Saul. Karena Saul ini tidak ada tanda-tanda ciri-ciri mau bertobat. Tidak ada tanda-tanda. Membantah terus kepada Nabi Samuel. Membantah terus sama Nabi Samuel. Sedangkan Daud tidak. Begitu ditegur, kamulah itu raja, langsung dia turun ke bawah. Inilah orang yang di dalam bait Tuhan, yang mau dengarkan firman Tuhan, menjadi orang yang tahu ini kesempatan kedua. Kita harus hidup seperti itu. Gunakan kesempatan yang ada ini, hidup ini. Kesempatan kedua. Sebenarnya kita harus mati. Mati di mana? Lautan api. Karena kalau kita tidak punya nama di sana, di
kitab kehidupan dibuang ke dalam lautan api. Nah, orang yang ada di kitab kehidupan adalah orang yang lahir baru. Baru artinya diberi kesempatan kedua. Rahab. Siapa Rahab? Ya. Itu Rahab perempuan pelacur. Tapi kalau kita baca Matius pasal 1, silsilah Yesus Kristus, Rahab itu adalah nenek moyang daripada Yesus lahir secara manusia. Kenapa? Karena Rahab mau bertobat, mau memperbaiki hidup, mau memanfaatkan kesempatan kedua. Maksudnya dia mati. Ya, tapi Rahab menyembunyikan 2 orang utusan Tuhan supaya bisa bebas, tidak ada maut tidak mengalami maut. Dia taruh tanda di jendela. Nah, coba, Tuhan sayang orang berdosa. Tuhan sayang saya, Tuhan sayang saudara. Tolong kita baca dulu Mazmur 51. Ya, kalau kita baca ini kita lihat bagaimana Daud memanfaatkan kesempatan kedua. Berilah aku Tuhan. Ya, Mazmur 51. Di mana Tuhan, dia berkata pada Tuhan, baharui aku Tuhan. Ya, ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Ya, Dan perbaharuilah batinku baharui batinku untuk dengan roh mengalami. yang teguh. Ini adalah kesempatan kedua buat Daud. Ya, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ya, Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. ya. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, Ya. supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Itu sebabnya saya tergerak hati masuk di dalam lembaga pemasyarakatan untuk menginjili mereka. Karena saya tahu di situ banyak orang yang harus diselamatkan. Ya. Rahab itu juga kalau kita baca Yakobus 2 ayat 25. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu Ya. dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ya, perbuatannya. Apa itu Yosua 6 ayat 23 sampai 25. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, Ya. dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Ya. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Ya. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Tapi Rahab dikatakan dibiarkan hidup. Ayat 25 tolong baca baik-baik. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, Ya. serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, Ya. dibiarkan hidup oleh Yosua. Dibiarkan hidup. Ini perlindungan. Tempat perlindungan ini kita perlu. Biarlah gereja dan setiap kali ibadah itu merupakan tempat perlindungan kita. Kalau kita mendengar firman menegur kita, kita berterima kasih, memperbaiki, tidak marah. Sakeus, siapa tidak tahu Sakeus? Ini korupsi, koruptor besar, memungut cukai, nagih pajak lebih, masuk kantongnya. Ya, yang lain, yang kecil masuk di kas pemerintah, yang besar ini. Kita perlu berdoa untuk Indonesia, kita perlu berdoa untuk presiden kita yang baru. Tugas kita, umat Tuhan, berdoa bagi pemerintah. Ada di Alkitab. Dan tugas kita adalah tunduk pada pemerintah.
tugas kita adalah untuk berdoa syafaat bagi para pengurus, pemimpin-pemimpin bangsa besar ini, supaya jauh dari korupsi, koruptor, perlakuan yang tidak benar, kepercayaan yang diberikan disalahgunakan. Kita harus berdoa, karena kita tahu Tuhan sayang kepada orang berdosa. Sakeus, turun ke sini, tidak usah naik di pohon, aku numpang di rumahmu Sakeus. Orang-orang bilang apa? Itu kan pemungut cukai, ini Tuhan ada di rumah orang berdosa. Itu orang berdosa, mestinya dihukum. Kenapa Tuhan ada di situ? Malah Tuhan bilang apa? Aku datang bukan untuk orang benar, aku datang untuk orang seperti Sakeus. Saudara bisa lihat kasihnya Tuhan yang luar biasa, tak terukur. Ya, itu sebabnya Tuhan mengadakan gereja. Tuhan pakai Petrus dan kawan-kawan. 3.000 orang bertobat. Orang tanya, apa yang harus kubuat? Mereka jawab, bertobatlah. Berilah dirimu dibaptis, kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Memang ini zaman bukan zaman yang enak, zaman susah, ekonomi susah, sulit. Tapi saya percaya orang yang mau hidup benar, kasih Tuhan ada dalam hidupnya, dipelihara oleh Tuhan. Ya. Memang zamannya sulit, tapi kita akan dipelihara seperti bangsa Israel dulu di tanah Goshen. Di sana tidak ada kelaparan, tidak ada tulah. Tuhan menjaga kita. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kata firman Allah itu adalah benar. Ya. Sekarang saya lebih jauh lagi. Orang-orang yang diberi kesempatan kedua. Rasul Paulus. Saudara tahu Rasul Paulus dulu nama Saulus, pembunuh, penganiaya. Coba. Di perjalanan ke Damsyik itu dia berkobar-kobar untuk membunuh. Berkobar-kobar untuk membunuh orang-orang yang percaya sudah hidup jalan kebenaran. Dicegah oleh Tuhan. Saulus. Dia, siapa engkau tuh? Siapa engkau Tuhan? Ahli Taurat tapi tidak kenal Tuhan. Ya, akulah yang kamu aniaya, kata Yesus. Lalu dia jatuh, dia buta. 3 hari buta, kemudian didoakan matanya melek. Dia jadi manusia lain. Dari Saulus bernama Paulus. Berapa banyak orang dibunuh? Termasuk Stefanus yang disalib. Dirajam mati sampai mati. Itu Paulus juga setuju. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ya, Saulus juga setuju waktu nama Saulus. Belum juga dia membunuh. Dia dalam perjalanan ke Damsyik mau membunuh. Tapi Tuhan cegat. Orang yang pembunuh ini diberi kesempatan kedua. Jadi Paulus Rasul yang banyak menderita sampai dia bilang, jangan mendukakan aku karena aku ini banyak tanda-tanda Kristus, luka-luka. Tubuhku ini ada parut-parutnya Kristus, ditandai dengan luka-luka. Dia yang dianiaya. Bagaimana bisa seandainya kata Rasul Paulus yang nama Saulus itu pembunuh dan kemudian dia mati juga dibunuh. Tuhan biarkan. Jadi saya melihat, saya siapkan firman-Nya, saya siapkan hati saya melihat Tuhan. Luar biasa Tuhan saya.
Semua orang diberi kesempatan hidup, termasuk kita. Amin. Gunakan itu, gunakan dengan baik. Manfaatkan. Injili orang. Saya ingin sekali dicobanya boleh cari itu orang di lembaga pemasyarakatan, di dalam tahanan. Polisi punya kesempatan untuk menginjil. Ya, saudara akan menangis melihat orang menangis. Ya. Tapi jangan kita cuma hidup untuk diri sendiri. Kita cuma urus kesusahan sendiri. Ya, urus kita punya. Ada waktunya kita Tuhan suruh datangi orang itu, bicara kepada orang itu. Selamatkan orang itu. Ya. Coba Paulus, satu lagi orang, perempuan yang kedapatan berzina, dibawa ke Tuhan, mau dirajam dengan batu. Apa kata kamu tentang wanita berzina? Orang tanya sama Yesus, orang Farisi, ahli Taurat. Yesus apa? Tulis di tanah. Mereka masih ngomong, Tuhan tulis lagi yang kedua. Masih ngomong, dia bangkit. Siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa? Dia dulu yang menghukum. Semua pergi. Kata Tuhan, tidak ada orang menghukum kamu. Suaranya halus. Apa Tuhan suka orang berzina? Tidak. Tapi Tuhan bilang apa? Pergilah. Jangan berbuat dosa itu lagi. Ini kesempatan kedua bagi kamu. Sama dengan wanita Samaria. Terang-terangan berzina. Kawin, cerai, kawin, dan kawin, tidak kawin lagi. Cuma kumpul kebo. Apa dibilang sama Tuhan? Kalau kamu haus, aku beri minum. Apa itu? Rohku. Ditaruh di dalam hidupnya. Kamu akan jadi penyembah. Tujuan Tuhan itu. Wanita Samaria tidak dihukum. Dia kemudian pergi bersaksi. Dia menyadari betapa indahnya kasih Tuhan. Saya mestinya mati. 6 laki-laki dengan saya. Tapi Tuhan tidak bunuh saya. Sakeus, saking bersyukurnya diberi kesempatan yang kedua. Dia bilang, setengah hartaku ku bagi pada orang miskin. 4 kali lipat ku kembalikan pada orang yang telah ku rampok, ku tipu. Ini satu pertobatan. Itu sebabnya Tuhan tidak buat mati Sakeus, mati Daud, mati Rahab. Tidak buat itu Rasul Paulus mati. Tidak. Diberi kesempatan hidup, diberi kali yang kedua. Itu maksudnya Tuhan pada zaman Yosua yang tadi kita baca. Siapkan kota perlindungan. Ada 5 kota perlindungan yang dibuat Yosua. Dari zaman Musa ada kota perlindungan. Maksudnya apa kota perlindungan ini? Kota di mana kalau orang lari ke situ, dia pembunuh, dia berbuat dosa, dia tidak mati. Dia diberi hidup. Maksudnya apa? Kesempatan kedua. Ini yang saya sebutkan, lahir baru. Jangan hanya jadi orang Kristen, tapi jadilah orang Kristen yang dilahirkan kembali. Hidup yang berubah. Yesus adalah kota perlindungan. Amin. Yesus itu yang kita sembah. Itu menjadi kota perlindungan. Saya dan saudara gereja Tuhan jadi kota perlindungan, tempat perlindungan di mana orang-orang berdosa kita tidak boleh hina mereka. Kita selamatkan, kita injili, kita bersaksi tentang hidup kita. Itu sebabnya sampai hari ini Tuhan tidak mengadakan kota-kota itu seperti huruf ya di dalam kitab Yosua.
dalam kitab bilangan, kitab ulangan, tidak. Tapi Tuhan taruh gereja, rumah, bukannya gereja, rumah tangga. Rumah tangga itu hendaknya jadi kota perlindungan, tempat perlindungan. Supaya setiap anak, setiap orang dalam rumah itu bertobat. Tidak mati kekal, tidak dibuang dalam lautan api. Jadi orang Kristen harus menyadari, saya ini kalau hidup karena diberi hidup, kesempatan. Dulu saya tidak percaya Tuhan. Sekarang saya percaya Tuhan, masuk gereja. Apa itu maksudnya? Dulu tidak percaya, berbuat dosa. Atau dulu saya sudah Kristen tapi masih berbuat dosa. Nah sekarang saya boleh ada dalam gereja, boleh dalam pelayanan. Untuk apa? Itu kesempatan kedua. Itu tugas, tanggung jawab kita. Siapa yang suruh saya ke lembaga pemasyarakatan? Gak ada. Pendeta saya tidak suruh saya. Malah saya setelah masuk di dalam lembaga pemasyarakatan, saya mengajak pendeta saya, mari kita pergi ke lembaga pemasyarakatan Natalan. Kita umumkan di jemaat. Jadi kita bersama gembala dengan berapa jemaat, banyak kita bawa oleh-oleh, sarung, ya, banyak kain-kain, segala macam. Mereka paling senang kami bawa odol, sikat gigi, permen. Ya, ketemu orang berdosa, doakan, saksikan. Ini kesempatan kedua. Ya, jangan sampai mati kekal. Tuhan benci dosa, mengasihi orang berdosa. Tuhan sayang saya. Tuhan sayang saudara. Tuhan sayang orang berdosa. Jadikan gereja tempat orang yang sadar bahwa dia diberi hidup, kesempatan hidup kedua. Dan yang kedua, gereja, rumah tangga, keluarga. Ya, orang tua mesti cari anak. Orang tua mesti cari keluarganya. Orang tua mesti berdoa buat keluarga. Dan saya percaya Tuhan ingin menyelamatkan kamu dan seisi rumah. Cornelius juga, perwira bangsa kafir. Ya, dalam Kisah Rasul saudara baca, seisi rumahnya dibaptis, diselamatkan. Tuhan Yesus tolong kita. Mari orang tua jadi contoh. Kalau kita cuma di rumah, lebih baik kita ke gereja. Kita bawa anak kita. Kita bawa keluarga kita. Itu yang saya lakukan dulu. Anak-anak, susun-susun masih kecil, istri, bawa keluarga, saudara-saudara, ya, kita bawa semua mengenal Tuhan. Bukan papa dan mama suruh anak saja, harus papa dan mama jadi teladan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Semoga gereja menjadi kota perlindungan, tempat perlindungan, sehingga orang berdosa itu tidak mati. Bukannya mati jasmani, mati kekal di dalam lautan api, tapi diselamatkan. Mari kita menyembah Tuhan, berterima kasih. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Sepanjang masa jiwa kita merindukan kasih ini. Ya, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Sepanjang masa jiwaku merindukan. Tuhan,
kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan kasihnya. Haleluya, haleluya. Sudah sepanjang masa jiwa saya merindukan Tuhan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan Rabaya Sakara Rabaya Ilahi. Kasih Tuhan, orang yang kedapatan berzina dibawa ke bait Allah, dibawa ke gereja, tempat ibadah. Orang Farisi minta supaya dihukum, dilempari batu sampai mati. Tuhan Yesus menolong, menulis di lantai, tidak ada orang yang membunuh. Aku juga tidak hukum kamu. Sebab keagungan kasih. Kalau bukan kasih Tuhan, saya juga mati dalam dosa. Karena itu saudara, di dalam penggembalaan, saya sangat mengharapkan orang-orang ini semua sadar, kami adalah orang yang diberi kesempatan hidup, memperbaiki hidup. Sakeus mengatakan, setengah hartaku kubagikan pada orang miskin, 4 kali lipat ku kembalikan pada orang yang telah kuperas. Tuhan membela Sakeus. Bayangkan orang berdosa, koruptor, dibela oleh Yesus. Orang katakan, kamu menumpang di rumah orang berdosa. Tuhan bela dia. Dan Tuhan katakan, dia ini anak Abraham. Sakeus meresponi kasih Tuhan. Dia bertobat. Dia lahir baru. Yesus menjadi tempat perlindungan, kota perlindungan kita di akhir zaman ini. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Oh haleluya, haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan.
kesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Oh haleluya, kasih ilahi rahmaya sanggadabaya, kasih haleluya haleluya. Oh rabayasa rabayasa, Engkaulah kota perlindungan itu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Cari teman-teman saudara yang dulu rajin masuk gereja, yang rajin dulu beribadah, sekarang di mana? Saksikan, jelaskan kepada mereka. Yang tersandung cari, jelaskan. Kalau saudara sudah memberi penjelasan, dia tetap tidak mau, itu masalahnya, kamu bebas. Beritakan Injil. Cari orang-orang terhilang. Haleluya, haleluya. Suami, istri, anak, menantu, cucu, teman-teman, sahabatmu. Haleluya. Oh, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan, kesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, oh Rabaya Sanggalabala, sebagai Rabaya Sa, Rabaya Rabasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadikan kami saksi-saksi. Orang yang lemah kita angkat. Orang yang sudah jauh dari Tuhan, yang tadinya begitu setia, begitu rajin, cari, bersaksi, beri keterangan ke mereka. Orang-orang yang tersandung, jangan dibiarkan. Terima kasih Yesus. Kita tidak mau menikmati kasih Tuhan sendiri, kita menikmati biar banyak manusia menikmati. Mari kita siapkan diri berjalan suci. Angkat hatimu kepada Tuhan. Terima kasih saya Tuhan. Harusnya saya mati, bukan hanya mati fisik, mati kekal. Saya tidak ingin semua orang mati kekal. Di gereja adalah kesempatan mendengar firman. Kesempatan kedua untuk kita bertobat, memberi hidup,
Terima kasih Yesus. Mari kita mau angkat itu roti. Ketika kita mengangkat roti dan memegang cawan anggur itu, kita mengingat kematian Tuhan. Kita ingat darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Dan seharusnya kita setiap kali makan perjamuan kudus mengingat kembali kasih Tuhan yang memberi kesempatan kedua kita hidup. Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh daging Yesus Kristus. Kita makan sesudah kita amin, yakin percaya dalam nama Yesus. Supaya kita ingat kota perlindungan. Itulah orang yang diberi kesempatan hidup walaupun berbuat dosa, supaya dia bertobat dan mendapatkan hidup yang kekal. Angkat itu cawan. Demikian juga sesudah makan diambil cawan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang, kata Tuhan. Tuhan Yesus akan datang, segera akan datang. Apa saudara percaya? Cawan yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita aminkan minum dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kita mau menyembah kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Kasih yang luar biasa, tidak terukur panjang lebar tinggi dalamnya. Kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Haleluya, haleluya. Dan sepanjang masa, oh Ramasadalaya saja waktu meringusbah keagungan kasih ilahi, keagungan Rabayasa silahi. Haleluya, kasih ya luar biasa kasihmu Bapa. Kasih Tuhan tak terukur, berapa panjang lebar dalam tingginya kasih Tuhan. Sudah sepanjang masa, sepanjang masa jiwaku berindu, sebab keagungan kasih
ilahi. Oh, Rabba Sekalaba. Orang muda, cari orang muda bersaksi tentang kasih Tuhan. Orang muda Tuhan cari, Tuhan sayang. Ingat kasih-Nya Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kenapa orang membunuh itu harus disediakan kota perlindungan? Supaya dia tidak mati dibunuh, tidak dihakimi secara brutal. Supaya dia tidak dilempari batu. Tapi supaya dia hidup. Hidup untuk apa? Hidup bertobat. Itulah kesempatan kali kedua. Jangan biarkan orang di sekeliling kita binasa, kita tidak tolong. Mulai dari keluargamu, teman-temanmu, sesama anggota jemaat. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu. Masa jiwaku merindu sebab keagungan kasih. Saudara, doa-doa. Angkat tanganmu. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang memberkati kita. Kasih tak berkesudahan itu. Haleluya. Sudah sepanjang masa jiwaku merindu. Keagungan kasih lahir. Oh, Rabasa Kalabaya Rabasa. Silai. Angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih, persekutuan dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadilah berkat dalam nama Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.